Sudah aku bicarakan sama Profesor kami selama traffic, kali ini terjadi semua. Terjadi. Dari mulai Atlas, dari mulai Purify, karena ini akan menjadi first blood dari top lane. Dan akan dibalaskan kembali. Satu more point kill, first blood by Haji. Wow, Haji. rotasi yang begitu agresif, Ji. Right, Haji rotasi menuju ke arah top lane di level yang kedua. Dengan clearance cepat, mungkin ini harus lebih diperhatikan oleh para pemain dari Hierarchy Akira. Karena Haji ini adalah salah satu orang yang menurut aku dia sangat pekat dengan global presence. Oh. Jadi kalau udah bisa main global presence di dalam skillnya, berarti map awareness-nya lebih kenceng. Oh, Ya nggak Profesor? Ya, ditambah dengan bagaimana Haji sendiri kan menggunakan Varsha yang dengan Wings by Wings-nya semenjak menit-menit awal biasanya kita akan lihat bagaimana pergerakannya ke area gold lane, tapi untuk sekarang ke area EXP lane. Jadi agak sedikit ditukar untuk bagaimana targeting sebagai first blood-nya. But it's okay, yang penting Tekashi benar-benar untuk sekarang sepertinya akan kalah lane dan untuk 30 detik ke depan Edward akan lebih tersenyum ketika melakukan setup ke arah turtle. Oke, tapi sementara kali ini kita masih melihat pressure yang diberikan oleh Blacklist Edward. Bakal coba 1v1 situation dengan TKC. Lagi-lagi Haji mulai datang. Wings by Wings sudah mulai dibuka, tapi tiba-tiba di area bawahnya dari Gusta Lagusta masih memberikan pressure ke arah seorang Oheb. Yang dimana ini sepertinya dari Oheb harus agak sedikit bermain sabar tarik ulur sampai didapetin level 4-nya. Masalahnya, kali ini OHP akan dilepas. Mereka akan team fight dengan 4 orang berada di arah turtle. That's why Haji akan diprioritaskan untuk mendapatkan satu buah wave lebih cepat dengan EXP gerobak yang dimiliki oleh EXP laner. Mungkin akan rugi untuk EXP laner, tapi itu mungkin juga akan menguntungkan mid laner dan akan coba ditukar dengan Ohib di arah bottom lane. Masih bertahan King, Wallace hit, dan hampir ter-outplay. Dan Turtle Lane tetap berhasil diamankan oleh tim Blacklist International by UBS Gold. Yes, dengan dari backupan yang datang dari Oh My Venus agak sedikit terlambat, namun it's okay kali ini. Dengan target yang mungkin bisa dibilang ini udah diprioritaskan sama RQ Akira. Mereka nggak bisa untuk melakukan kontes ke arah turtle-nya, mereka harus nge-pick satu pemain dan ternyata Oheb lah yang menjadi target utama dari RQ Akira. Ya, semenjak di awal game karena Tekashi benar-benar under banget, jadi dia setidaknya udah di level yang keempat, mungkin turtle yang kedua akan langsung dikontes. Untuk sekarang, Gusta Lagusta yang mencuri perhatianku, dia udah punya 2 Legend Sword, apalagi di menit yang kedua kali ini. Kalau misalkan nanti di menit yang ketiga sudah selesai, dengan Blade of Despair ini akan jadi ancaman bagi Oheb ketika dia berada di landing phase dan 1v1 situationnya tentu akan lebih dimenangkan untuk Gusta Lagusta. Oke, tapi satu informasi telah diberikan, satu buah flicker yang akan didapatkan di arah mid lane oleh seorang Seigen. Ini menjadi sebuah pertimbangan. Karena kalau mungkin flickernya tadi ada, RRQ Brazil akan coba memaksa Oheb di arah bottom lane yang tidak memiliki satu buah Purify. Cuma problemnya kali ini di mid lane-nya berarti berada di dalam under kondisi Momochan. Dia nggak dalam posisi yang sangat baik untuk Valentina itu sendiri. Oke, tapi Haji sepertinya nggak akan ngasih space sama sekali ke arah seorang Seigen kali ini di area mid-nya. Dan rotasi masih dibawakan lagi dari seorang Haji ke area bawahnya. Dan sekarang kelihatan babysit yang dibawakan oleh Oh My Venus. Kali ini udah mulai dibuka Louis satu buah. Tapi yang didambakan kali ini dari seorang Oheb mencoba untuk nge-push ke arah seorang Gusta Lagusta yang menjadi target utama. Dan lihat heal yang dibawakan oleh Oh My Venus membuat Oheb tentunya tidak mampu untuk ditumbangkan. Melumpuhkan satu orang Louis dengan pasti. Dengan satu buah Purify Gaming, ini udah bakal banget mematahkan RRQ Brazil di early game. Dan bahkan Oheb, dia nggak peduli, dia nggak takut dengan adanya satu buah perkembangan dari seorang Louis dan satu buah flicker sudah dipakai Louis sebelumnya. Tidak akan bisa selamat dalam invasi ganking di arah bottom lane dengan 4 versus 1. Iya, dengan Purify yang dibawakan oleh Oh My Venus dan juga Oheb. Terlihat fataling yang dibuka tadi oleh seorang Louis. Ini udah diprediksi banget sama Oh My Venus. Jadi dengan satu buah inisiasi yang udah ditunggu oleh Oh My Venus, Purify yang belum dipakai tentunya membuat Oh My Venus tidak bisa tertangkap tadi. Alright, Wise farming dengan cukup maksimal. Petrify game telah dikeluarkan. Tapi lihat Oh My Venus still strong, dapatkan. Ayam busanya ditumpang di arah bottom lane. Takeshi harus ke arah belakang. Louis gak bisa bertahan kembali. Tidak sempat untuk memberikan impact lebih. Bahkan Edward mencoba memotong ke arah belakang. Dan ada Alex Topo. Final blow yang dipotong. Where are you going? Hasta la vista baby di arah bottom lane. Langsung ditumbangkan oleh seorang Edward. Permainan zoning yang dilakukan oleh Edward ini menjadi kunci yang bisa dibilang di mana Blacklist mereka mampu untuk mem-pick off satu persatu pemain-pemain dari RRQ Brazil yang sebenarnya udah kalah team fight. Mereka mau mundur namun tidak dikasih kesempatan untuk mundur oleh Edward di sini, Bung Gabe. Iya, ditambah dengan bagaimana skema yang tadi sempat kita bilang di awal bahwa kalau misalkan Yuzongnya ternyata yang under,
ini Estes-nya yang bakal bahagia karena dia nggak bakal terganggu di area belakang. Tentu di satu sisi Tekashi juga membutuhkan item seperti Dominance Ice untuk memberikan sebuah slow effect ditambah dengan nantinya effect dari Life Drain yang itu akan memotong bagaimana regen HP daripada Oh My Venus ketika memberikan heal up kepada teman-temannya. Dan untuk sekarang Luis harus memperhatikan bagaimana fatalingnya agar tidak miss. Tapi Edward sepertinya double stun dilakukan. Tebakan, untungnya tidak ada satu buah execute. Hampir ditumbahkan pergerakan seorang King di area bottom lane dan itu akan menjadi kerugian yang sangat mahal. Purple buff untuk seorang Hayabusa akan coba ditutup. Haji akan memaksakan dan dia tidak akan all in terhadap seorang Valentina. Dia lebih memilih untuk tukarkan dengan satu buah flicker. Karena terkadang flicker sama point kill itu ada yang lebih untung flicker. Karena cooldown ketika dia ada lagi sama dia kembali hidup ke Lane of Dawn itu lebih lama flicker. Lebih lama cooldown flicker ya? Ya itu yang harus ada banyak calculate-nya. Jangan terlalu all in, jangan juga terlalu kayak melepaskan gitu. Biar mungkin nanti next Jangan team ditahan fight-nya. lah. Jangan ditahan. Betul. Dan untuk sekarang dengan poin gap yang terlalu jauh menurutku dengan 6 poin kill berbanding 1 dengan gold juga menuju ke arah 7.000. Ini teman-teman dari RRQ Brazil, RRQ Akira cukup kesulitan untuk menguasai bagaimana map mereka agar mereka bisa setidaknya membuka sebuah skema untuk farming entah di laning atau bahkan di area jungle. Meskipun begitu starter slate by UBS Gold telah didapatkan dengan perfect oleh Blacklist International dengan 7.000 gold difference dan Oh My Venus memiliki 80% win rate di depan sana. Wise belum ada kaverisasi, belum ada Federal Respect dan kali ini semua berkumpul menjadi satu. Tekashi gak bisa membubarkan para pemain dari tim Blacklist, bahkan Tekashi masuk. Biasanya mereka itu membubarkan barisan, tapi ini mereka menjadi regroup. Karena banyaknya Purify, karena ada health yang sangat maksimal supply dari Oh My Venus. Iya. Apalagi yang harus ditakutkan Momochan. Betul, dan gimana prioritas dari Blacklist International untuk menangkap setidaknya satu pemain dulu. Mau garda depannya bisa dilahap dengan Detona's Welcome dari seorang Wise. Ini yang ngebuat tentunya pergerakan dari Oh My Venus ini nggak bisa ditumbangkan dengan cukup mudah. Karena mereka bisa aja untuk numbangin Tekashi sebagai target pertama mereka. Sehingga dari backline-nya Blacklist ini benar-benar aman banget Bung KB. Iya, ditambah dengan Edward yang selalu melakukan sebuah tekanan kepada lane jauh dari teman-teman Blacklist maupun RRQ Brazil. Dengan Electro Final Blow ini akan menjadi sebuah instant push dan hampir saja ada sebuah pick off terjadi di area mid lane. Kita bisa lihat sendiri dari itemnya Haji, dia udah selesai dengan Light Interaction. Sepertinya akan menuju kepada Holy Crystal sehingga nanti burst damage yang akan diberikan makin berlipat ganda sesuai dengan levelnya dia yang udah berada di level yang ke-10. Oke, Haji ini akan bermain beda nih karena udah di menit yang ke-8 dengan item yang banyak. Dia akan bermain poking damage, tapi lihat pada second telah dikeluarkan, Luis gak bisa bertahan dan masih ada seperempat darah terakhir menyelamatkan dirinya. Di menit yang ke-8 Haji langsung mundur ke arah belakang mencoba mengejar seorang Hayabusa. Dengan pergerakan dari seorang Haji, dia tidak memiliki satu buah winter. That's why dia memilih untuk mundur terlebih dahulu ketimbang untuk memaksakan team fight yang selanjutnya, Momochan. Ya, aku masih menunggu Luis dengan satu buah flicker dan juga fatalingnya sih. Mencoba untuk memberikan sedikit kejutan ke arah pemain-pemain dari Blacklist International di sini. Kapan sih caranya ada, Kapan? tapi fatalingnya ditekan terus sampai purify durationnya tuh benar-benar habis. Tadi tadi aku itu kan pernah digunakan oleh KYY juga ya. Iya, waktu itu. iya. Salah satu ini juga pionir Atlas juga. Nah, tadi kalau kalian sadar si Oheb itu gunain purify-nya, dia sampai walaupun dengan bukan timing seperti itu. Bukan di flicker dan fataling. Pencet purify-nya pas udah ditarik ke atas juga. Iya. Jadi dia udah ngafalin. Biar lepas. Pas rantainya itu ya, Iya, jadi mau ditarik. adapun nanti kasus seperti yang KB bilang, dia udah tahu purify-nya tuh nggak buru-buru di awal. Oh, apakah jangan-jangan ini adalah sebuah latihan individual untuk Individual. menghindari ultimate dari Estes. Jadi udah ultimate dari Atlas sehingga itu jadi kebiasaan agar Estesnya nanti bisa langsung backup dengan ultimate. Betul. Karena lihat deh nanti di replay di bawah yang Di highlight ya? Iya, di highlight nanti akan kita lihat. Dia pas udah ditarik ke atas baru dia purify. Oke. Dan ternyata kali ini lot diselesaikan dengan cukup cepat. Power yang dimiliki dari RRQ Brazil di arah mid lane untuk defensive high ground-nya tidak terlalu memiliki impact yang cukup tinggi. Melihat dengan Super Minion masih bergerak di 3 lane yang berbeda. Para pemain dari tim RRQ Brazil kali ini harus memaksakan tim fight untuk memukul mundur. Setidaknya mereka gak kehilangan lagi satu buah turret dari bottom lane. Iya, tapi Karena Blacklist International, dia nggak bakal mau ngelepasin satu buah turret dari bottom lane. oke, tapi lihat nih, coba kita lihat tentunya dan di mana dengan satu buah fataling Luis berhasil ditumbangkan
pertarungan terlebih dahulu. Sementara Wise dan juga dengan Repetrify yang dikeluarkan oleh seorang TKC mencoba untuk menumbangkan pemain-pemain dari Blacklist, namun sepertinya damage terlalu perih dari seorang Hep dan double kill Oh diamankan. my god, ini bencana! RRQ Brazil, mereka tersisa 3 player, fokus ke arah base-nya, Blacklist International, dia gak butuh waktu lebih lama lagi, dia gak peduli apapun yang terjadi. Untung serius untung dengan Resurrection yang kembali dengan cepat untuk membuat RRQ Brazil bertahan, tidak berhasil ditumbangkan di bawah menit yang ke-12. Karena Momochan, kalau tadi mereka wipe out, wah itu kasusnya akan beda. Oh, tapi tahan dulu. Lihat sudah ada satu buah shadow kill dari seorang King, namun ternyata damage-nya tidak cukup. Dia makan Wise kali ini. Detonas Welcome yang perfect banget membuat King mampu ditumbangkan di area depannya, Oji. Gak bisa disumbangkan. Ini- Ketika Hayabusanya digunakan high and dry sekalipun tidak akan efektif. Damage-nya nggak masuk. Shadow kill dengan keuntungan level pun aja nggak akan efektif, apalagi dalam under kondisi, Profesor. Ya, ditambah dengan tadi itu kan kebetulan ya Edward dan Wise-nya mendekati ke arah Oheb. Jadi tidak ada efek untuk high and Langsung, dry-nya. iya, Langsung langsung. hilang untuk efek 1v1-nya. Dan lihat dari players gold-nya ini jauh banget. Oheb leading dengan 1.400 gold dan di bawahnya ada Wise serta Edward. Dengan keuntungan 12.000 bahkan dan Oh My Venus-nya berada di atas dari teman-teman RRQ Akira. Ini membuat keuntungan dari Blacklist semakin berlipat ganda. Mereka hanya membiarkan wave minionnya berjalan sendirian tanpa harus mereka dorong karena mereka tahu mereka objektifnya adalah mengambil Lord dan memenangkan kontes teamfight 5 lawan 5, bukan mendorong wave minionnya lagi. Oke, ini akan menjadi Lord yang cukup berbahaya, Momochan. Iya. Momochan, kamu harus perhatikan di mana seorang Edward ini akan mendorong leading jauhnya, mendorong leading tengahnya, habis itu mereka dengan bebas teamfight berada di arah Lord. Iya. Ketika nanti Lord didapatkan, untung banget jadi. Kasih distraction ya sebenarnya dari Edwards di sini. Dia bakal coba untuk nge-clear di atas untuk Jeremy, tapi Oh My Venus sudah mulai terlihat-lihat wheel yang dimiliki oleh Oh My Venus. Tapi Haji kali ini bakal menjadi incaran, satu buah shadow kill-nya terbagi-bagi dan saya maju ke area depan, namun ternyata Edwards datang di timing yang sangat tepat. Dia bakal terkena stun Wise dengan ditolas welcome kali ini TKC tumbang. Haji belum ada Federal Streak. Haji menahan semua Federal Streak yang dimiliki dan bahkan Oheb tidak akan melepaskan begitu saja. One last hit, miss click atau miss move dari seorang Kling yang berhasil ditumbangkan. Ini akan menjadi satu buah ancaman. Lot bergerak menuju ke arah mid lane. Wise berada di garis depan. RRQ Akira kali ini mereka berada di ujung tanduk. Bahkan para pemain dari tim Blacklist International berkumpul menjadi satu. 5 pemain siap untuk menumbangkan semua base. Tempat salingnya tidak berguna, tidak berimpact, dan ini bencana. Base terbuka. Blacklist International memastikan tim fight-nya terlebih dahulu sebelum mereka menyelesaikan war yang ada di mid lane. Wise gak bisa masuk lebih dalam lagi dan this is it. Blacklist International take the game one. Permainan yang begitu mendominasi dari Filipina di game yang pertama membuat RRQ Akira harus kehilangan poin pertama mereka. Tapi ini adalah best of 5 series Bung KB. Jadi masih banyak kesempatan tentunya untuk tim dari RRQ Akira. Setidaknya akan comeback nanti di game yang berikutnya. Ya, ditambah dengan bagaimana skema permainan dari Blacklist International yang benar-benar membiarkan saja untuk wave minionnya di-clear sama teman-teman RRQ Akira karena itu akan memberikan informasi kepada mereka. Seperti contohnya tadi ketika di area jungle, Oh My Venus tahu bahwa oke, yang melakukan clear wave adalah Tekashi. Tekashi-nya nggak bakal hadir di team fight. Ketika yang muncul adalah Luis, dia tahu kunci